Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Mengenal Apa Itu Kejawen dan Apa Itu Abangan. Yang pertama, kejawen. Kejawen atau bahasa Jawa kejawen adalah sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen hakikatnya adalah suatu filsafah di mana keberadaannya ada sejak orang Jawa itu ada. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Kitab-kitab dan naskah kuno kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama, meskipun memiliki laku. Kejawen juga tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut, karena filsafah kejawen dilandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf Jawa. Sejak dulu, orang Jawa mengakui keesaan Tuhan, sehingga menjadi inti ajaran kejawen, yaitu mengarahkan insan sangkan paraning dumadi atau lit, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan, dan berbentuk insan seia sekata dengan Tuhannya, manunggaling kaulolan Gusti, lit atau bersatunya hamba dan Tuhan. Dari kemanunggalan itu, ajaran kejawen memiliki misi sebagai berikut: memayu hayuning pribadi atau sebagai rahmat bagi diri pribadi, memayu hayuning kaluwarga atau sebagai rahmat bagi keluarga, memayu hayuning sasomo atau sebagai rahmat bagi sesama manusia, dan yang terakhir, memayu hayuning bawono atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbeda dengan kaum abangan, kaum kejawen relatif taat dengan agamanya, dengan menjauhi larangan agamanya dan melaksanakan perintah agamanya, namun tetap menjaga jati dirinya sebagai orang pribumi, karena ajaran filsafat kejawen memang mendorong untuk taat terhadap Tuhannya. Jadi, tidak mengherankan jika ada banyak aliran filsafat kejawen menurut agamanya yang dianut, seperti Islam kejawen, Hindu kejawen, Kristen kejawen, Buddha kejawen, kejawen kapitayan atau kepercayaan, dengan tetap melaksanakan adat dan budayanya yang tidak bertentangan dengan agamanya. Kata kejawen berasal dari kata Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Penamaan kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen sebagai filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu, terutama dalam membangun tata krama atau aturan berkehidupan yang mulia. Kejawen sebagai agama itu dikembangkan oleh pemeluk agama kapitayan, jadi sangat tidak arif jika mengatasnamakan kejawen sebagai agama di mana suatu agama yang dianut oleh orang Jawa memiliki sifat-sifat kejawaan yang kental. Kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis atau spiritualistis suku Jawa. Laku olah spiritualis kejawen yang utama adalah poso atau berpuasa dan bertapa atau topo.
penganut ajaran kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku atau mirip dengan ibadah. Ajaran kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep atau keseimbangan. Sifat kejawen yang demikian memiliki kemiripan dengan Konfusianisme atau bukan dalam konteks ajarannya. Penganut kejawen hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol atau laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan sebagainya. Simbol-simbol itu menampakkan kewingitan atau wibawa magis, sehingga banyak orang atau termasuk penghayat kejawen sendiri yang dengan mudah memanfaatkan kejawen dengan praktik klinik dan perdukunan yang pada hal-hal tersebut tidak pernah ada dalam ajaran filsafat kejawen. Ajaran-ajaran kejawen bervariasi dan sejumlah aliran dapat mengadopsi ajaran agama pendatang, baik Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Gejala sinkretisme ini sendiri dipandang bukan sesuatu yang aneh karena dianggap memperkaya cara pandang terhadap tantangan perubahan zaman. Kejawen tidak memiliki kitab suci, tetapi orang Jawa memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disiratkan dalam semua sendi kehidupannya dan mempercayai ajaran-ajaran kejawen yang tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun, karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Semuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur untuk membentuk orang Jawa yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Hal-hal tersebut terutama banyak tertuang dalam karya tulis sebagai berikut. Kakawin atau sastra kuno merupakan kitab sastra metrum kuno atau lama yang berisi wejangan atau nasihat berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang berjumlah 5 kitab dan ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. Babat atau sejarah-sejarah. Babat atau sejarah-sejarah merupakan kitab yang menceritakan sejarah Nusantara berjumlah lebih dari 15 kitab dan ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno serta aksara Jawa dan bahasa Jawa serat atau sastra baru yang merupakan kitab sastra metrum anyar atau baru dan berisi wejangan atau nasihat yang berupa ajaran yang tersirat dalam kisah perjalanan yang terdiri lebih dari 82 kitab yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Beberapa ditulis menggunakan huruf pegon. Suluk atau jalan spiritual. Suluk atau jalan spiritual merupakan kitab tata cara menempuh jalan supranatural untuk membentuk pribadi hanjawani yang luhur dan dipercaya siapa saja yang mengalami kesempurnaan akan memperoleh kekuatan supranatural yang berjumlah lebih dari 35 kitab. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Beberapa ditulis menggunakan huruf pegon.
kidungan atau doa-doa, sekumpulan doa-doa atau mantra-mantra yang dibaca dengan nada khas, sama seperti halnya doa lain yang ditunjukkan kepada Tuhan bagi pemeluknya masing-masing, yang berjumlah 7 kitab, ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Primbon atau ramalan. Primbon atau ramalan berupa kitab untuk membaca gelagat alam semesta, untuk memprediksi kejadian, yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Piwulang kautaman atau ajaran utama. Piwulang kautaman atau ajaran utama berupa kitab yang terdiri dari pituduh atau perintah dan wewaler atau larangan untuk membentuk pribadi yang hanjawani, ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Naskah-naskah di atas mencakup seluruh sendi kehidupan orang Jawa, dari kelahiran sampai kematian, dari resep makanan kuno sampai asmaragama atau Kama Sutra, dan ada ribuan naskah lainnya yang menyiratkan kitab-kitab utama di atas dalam bentuk karya tulis, biasanya dalam bentuk ajaran nasihat, falsafah, kaweruh atau pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua, abangan. Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Istilah ini yang berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti merah. Namun saat ini maknanya telah bergeser. Abangan cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut adat daripada hukum Islam murni. Dalam sistem kepercayaan tersebut terdapat tradisi-tradisi Hindu, Buddha, dan animisme. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa apa yang secara klasik dianggap bentuk varian Islam di Indonesia seringkali merupakan bagian dari agama itu sendiri di negara lain. Sebagai contoh, Martin van Bruynissen mencatat adanya kesamaan antara adat dan praktik yang dilakukan dahulu kala di kalangan umat Islam di Mesir. Berdasarkan cerita masyarakat, kata abangan diperkirakan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abaan, atau lidah orang Jawa membaca huruf ain menjadi ngain. Arti abaan kurang lebih adalah yang tidak konsekuen atau yang meninggalkan. Jadi para ulama dulu memberikan julukan kepada para orang yang sudah masuk Islam tetapi tidak menjalankan syariat atau bahasa Jawa atau sarengat adalah kaum abaan atau abangan. Jadi kata abang di sini bukan dari kata bahasa Jawa abang yang berarti berwarna merah. Definisi Islam abangan adalah sebutan untuk umat Muslim atau masyarakat Jawa yang mengaku beragama Islam. Islam abangan ini merupakan perpaduan antara animisme, Hinduisme, dan Islam. Selain itu, Islam abangan juga memberikan ruang kepada kepercayaan yang rumit terhadap roh dan teori mengenai ilmu hitam dan perdukunan. Di sisi lain, selain ada Islam abangan, ada juga Islam putihan atau santri. Kaum santri distigmakan sebagai penganut ajaran Islam murni yang menjalankan syariat Islam dalam praktek keagamaannya. Stigma tersebutlah yang memicu salah satu pihak mengklaim praktek keagamaan mereka yang paling benar. Istilah keduanya muncul bersamaan dengan penyebaran Islam
yang dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo golongan putihan adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di daerah pesisir, dan Wali Songo yang termasuk golongan abangan menyebarkan Islam di daerah pedalaman. Kelompok putihan yang dimotori oleh Sunan Giri yang didukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat, dan sementara itu golongan abangan dipimpin oleh Sunan Kalijogo yang didukung oleh Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Perbedaan cara berdakwah keduanya terletak pada penerimaan terhadap budaya dan ajaran yang berkembang di sebuah tempat. Kelompok putihan memiliki kecenderungan memahami Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa sinkretisasi ajaran nenek moyang, sedangkan kelompok abangan masih mentolerir. Terlepas dari perbedaan pada kedua kelompok Muslim Jawa tersebut, dalam proses Islamisasi kaum abangan, selamatan merupakan ritual yang memainkan peran urgen dalam laku spiritual. Dalam sejarah Islamisasi kaum abangan, terlihat jelas bahwa para wali berdakwah dengan sinkretis, yaitu membiarkan budaya lokal berpadu dengan nilai-nilai Islam, kecuali jika budaya-budaya tersebut sangat bertentangan dengan Islam. Selamatan di dalam praktek keagamaan kaum Islam abangan pada saat kehamilan dan kelahiran seorang anak, khitanan, perkawinan, kematian, selamatan sesuai tanggal-tanggal seperti 1 Suro, 10 Suro, 12 Mulut, 27 Recep, 29 Ruah, tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 pada bulan puasa, atau 1 dan 7 Syawal dan lain sebagainya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari mengenal apa itu kejawen dan apa itu abangan. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.